Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Raja Rahmat Bintang sebagai pihak pertama yang akan menyampaikan mosi tentang sosial media menjadi penyebab penyimpangan sosial. Sosial media adalah platform digital yang mampu menyediakan layanan digital untuk penggunanya untuk saling berbagi informasi, baik itu berupa foto ataupun video informasi. Dan di sosial media sendiri kita bisa mencari informasi yang kita inginkan. Di era modern seperti sekarang ini, kita sangat-sangat sulit untuk menghindari yang namanya sosial media. Kenapa? Karena kita memerlukan media untuk berkomunikasi jarak jauh ataupun mencari informasi yang ada di sekitar kita. Selain fungsi sosial media yang begitu luar biasa untuk kita di zaman modern seperti sekarang ini, ternyata sosial media memiliki dampak buruk bagi penggunanya itu sendiri. Menurut penelitian sosial media as a Victor Violent, Review of the Literature mengatakan bahwa sosial media menjadi salah satu fasilitator kekerasan terhadap anak dan remaja. Sosial media sendiri telah menjadi sarana bagi anak-anak dan remaja untuk melakukan aktivitas tindakan kekerasan seperti cyberbullying, pelecehan, dan tindakan kekerasan yang saling singgung menyinggung satu sama lain yang nantinya bakalan menjadi pemicu keributan seperti perkelahian, tawuran antar kelompok yang saling singgung menyinggung di media sosial itu sendiri. Saya sangat setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa sosial media penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Karena faktanya sudah banyak terjadi tindakan kekerasan baik saling singgung menyinggung di antara satu pihak dengan pihak yang lain maupun tindakan kekerasan seperti sosial media penyebab pemicunya kecemasan. Menurut penelitian Computer and Human Behavior mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan 7 atau lebih jenis sosial media memiliki tingkat kecemasan 3 kali lipat bahkan lebih dari orang-orang yang menggunakan 0 sampai 2 media sosial saja. Yang kedua ada depresi. Menurut penelitian pada tahun 2016 yang melibatkan 1.700 orang mengatakan menemukan tingkat depresi dan kecemasan di antara orang-orang yang menggunakan lebih banyak media sosial dibandingkan orang-orang yang menggunakan segelintir media sosial saja. Penyebabnya, pikiran mereka termasuk perundungan cyber, memiliki pandangan teritoris terhadap kehidupan orang lain, dan berlama-lama di sosial media penyebab terjadinya pembuangan waktu. Yang ketiga ada kecanduan. Menurut Darius dan Mark Griffiths dari Universitas Nottingham Trent di Inggris mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami kecanduan akan media sosial merupakan salah satu gangguan mental yang perlu diadakannya perawatan profesional. Menurut penelitian dan jurnal yang telah dilakukan, saya sangat setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa sosial media penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Karena berlama-lama di sosial media sosial itu sendiri sangat berbahaya bagi penggunanya, baik itu dari kalangan anak-anak dan maupun remaja. Dan itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan generasi muda bangsa. Terima kasih. Saya Nur Rahmana Putri dari pihak kedua menyatakan tidak setuju dengan mosi sosial media adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Kenapa? Karena media sosial yang sudah menyatu dengan kehidupan di kalangan masyarakat sangat membantu mereka dalam hal berkomunikasi, memperluas jaringan pertemanan, serta menjadi sarana promosi bisnis. Yang pertama, memperluas jaringan pertemanan atau pergaulan. Untuk seseorang yang memiliki kepribadian extrovert, memperluas jaringan pertemanan bukanlah hal yang sulit. Dan ini berbanding terbalik dengan orang yang memiliki kepribadian introvert. Dr. Novir Yanti Yusuf, SPKJ mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian introvert sangat memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana mereka untuk menunjukkan citra diri yang tidak bisa mereka sampaikan lewat video. Remaja saat ini banyak menggunakan media sosial untuk menunjukkan citra yang positif. Yang kedua, sebagai sarana untuk promosi bisnis. Menurut kontan.co.id, pengangguran tingkat terbuka pada usia 20-24 tahun tercatat 17% pada Februari 2021. Dan ini merupakan kenaikan yang cukup besar. Dan ini langsung dikatakan langsung oleh Kepala Pusat Badan Statistik. Dan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi bisnis dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan membuka peluang kepada anak bangsa untuk berbisnis secara online. Ada aplikasi Instagram, Facebook, serta TikTok menjadi sarana yang paling tepat untuk promosi bisnis secara online. Yang kedua, berkomunikasi. Melonjaknya angka COVID-19, banyak remaja yang mengalami stres akibat berubahnya aspek kehidupan serta
serta takut terkena dampak dari COVID-19. Dan dengan berkomunikasi dengan teman-teman, mereka dapat saling membagi cerita dan menyemangati secara emosional. Dari Berishal mengatakan hubungan pertemanan dapat menyebabkan kebahagiaan dan mengurangi penyakit mental atau membuat hal positif bagi kesehatan mental mereka. Dari situs Health White langsung mengatakan menggunakan media sosial dapat memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi informasi, memiliki tujuan yang sangat bermanfaat, serta saling mendukung secara emosional. Dan menurut saya, pengguna media sosial tidak selalu menyimpang ke arah sosial. Dan ini yang menyebabkan saya tidak setuju dengan mosi ini. Sekian dari saya. Saya Nazwa Novena Indri sebagai pihak ketiga akan menarik kesimpulan dari pro dan kontra mosi sosial media sebagai penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Sebelum menarik kesimpulan, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu sosial media dan apa itu penyimpangan sosial. Sosial media adalah jaringan sosial yang menghubungkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang sifatnya fleksibel. Sementara penyimpangan sosial adalah perilaku negatif dan tercela yang timbul di lingkungan masyarakat yang harus kita cari solusinya karena merugikan diri sendiri dan orang banyak. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sosial media memberikan kita akses kemudahan yang sangat banyak, apalagi akses komunikasi dan akses informasi. Pengaruh sosial media dapat dirasakan oleh seluruh penggunanya, terlebih lagi dampak negatif dan dampak positifnya. Sosial media akan memberikan kita dampak positif apabila kita gunakan untuk hal-hal yang baik, dan sosial media juga dapat memberikan kita dampak negatif apabila kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menjadi penyebab penyimpangan sosial yang saya baca dari website Gramedia Digital adalah: yang pertama, adanya perubahan nilai dan norma sosial. Yang kedua, kurangnya proses bersosialisasi antar sesama. Yang ketiga, faktor psikologis atau faktor kepribadian dari orang tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor biologis atau faktor fisik orang tersebut. Maraknya penyimpangan sosial yang terjadi di sosial media seperti cyberbullying, akses konten related atau konten porno, scam, prostitusi online, penyebaran informasi hoax, dan lain-lain tentu saja ada jalan keluarnya. Seperti yang pertama, kita harus menjauhi hal-hal negatif yang timbul di sosial media. Yang kedua, kita harus memperbanyak kegiatan yang tidak melibatkan sosial media. Yang ketiga, kita harus melibatkan banyak kegiatan di luar rumah. Dan yang terakhir, kita butuh pengawasan langsung dari orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur yang menggunakan sosial media. Perusahaan sosial media telah memberikan batasan-batasan usia bagi para penggunanya, seperti usia 13 tahun, usia 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun, dan 21 tahun. Pada zaman sekarang, sosial media digunakan oleh lebih dari 97% pelajar di Indonesia yang masih di bawah umur menurut jurnal perkembangan gadget oleh Ayudhya pada tahun 2020. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan langsung dari orang dewasa terhadap anak-anak yang masih berusia di bawah umur untuk mencegah dan menekan angka terjadinya penyimpangan sosial. Sekian informasi yang bisa saya tarik dari pihak pro dan pihak kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.